Bapa. Gimana Kak? Ajaib Tuhan, ajaib Shalom, selamat pagi buat kita semua, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita mengucap syukur karena Tuhan begitu ajaib buat setiap kita, sehingga pada pagi hari ini kita sama-sama masih boleh bersekutu bersama dan memuliakan namanya. Saya mengundang setiap kita yang ada di gereja boleh bangkit berdiri, yang di rumah juga boleh bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian, Bapakku yang baik, karena Dia adalah Allah yang baik, sungguh amat baik buat setiap kita. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, setiap saat di dalam hidupku, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekatku setiap saat di dalam hidupku, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku,
sungguh dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami boleh berkumpul semua karena kasih dan setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini biar Engkau dimuliakan di atas setiap puji-pujian sembah kami Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang diberitakan. Semuanya kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama. Di dalam nama Yesus setiap kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita semua mengucap syukur, amin. Bersyukur karena Tuhan baik, Tuhan ajaib. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari kita bersukacita karena Dia Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, sebab Kau yang layak puja. Kami mau bersorak tinggikan haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu, sebab Kau yang layak puja. Kami mau bersorak tinggikan nama.
Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saya ucapkan shalom kepada segenap jemaat Tuhan di lingkungan GSJ Tanjung Priuk, baik yang hadir di gereja maupun yang di rumah-rumah. Pujilah Tuhan. Hari ini kita akan melaksanakan penyerahan anak kepada Tuhan. Gereja kita tidak melakukan baptisan anak, karena itu ia perlu diserahkan kepada Tuhan agar didoakan dan dilindungi oleh Tuhan supaya Tuhan menolong dan memberkatinya dalam pertumbuhan, ya. Pertumbuhan jasmaninya, pertumbuhan mentalnya, pertumbuhan sosialnya, dan pertumbuhan kerohaniannya, agar kelak di kemudian hari ia menjadi akil balik dan secara pribadi ia mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Yesus Tuhan dalam hidupnya, maka barulah ia dibaptis. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini ada 3 orang anak yang akan diserahkan kepada Tuhan dari 2 keluarga, yaitu anak yang bernama Manuela Darmarisa Hutagaul yang lahir di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2020. Ya. Ayahnya bernama Bapak Darmo Hutagaul dan ibunya Ibu Jenny Boru Pardede. Ya. Pujilah Tuhan. Kemudian dari keluarga Bapak Ucok Simanjuntak, ya, dan Ibu Dian Boru Samosir akan menyerahkan 2 anak mereka kepada Tuhan. Yang pertama yaitu anak pertama dari 2 bersaudara, yaitu Elias Simanjuntak, lahir di Jakarta 12 November 2017. Anak yang kedua dari 2 bersaudara, yaitu yang bernama Emilius Jedi Immanuel, ya, yang lahir di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2021, berarti usianya sudah 1 tahun, ya, 1 tahun berapa hari ini, ya. Pujilah Tuhan. Sebagai penuntun bagi kita dalam penyerahan anak pada hari ini, kita akan mengikuti dan menyimak bacaan Alkitab dari Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16 dengan judul perikop Yesus memberkati anak-anak. Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai dengan 16 dibaca demikian. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Pujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Bukan saja di masa pelayanan Tuhan Yesus selama di dunia ini, para orang tua membawa anak mereka kepada Tuhan supaya diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada masa kini pun kita sebagai orang tua perlu juga membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Baik mereka maupun kita sebagai orang tua memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Dan mengingat tugas orang tua bukan hanya sebagai pemberi nafkah, ya, sandang pangan papan, tetapi juga sekaligus bertugas sebagai pendidik dan rohaniwan. Jadi ada 3 tugas utama orang tua, ya, pemberi nafkah, pendidik, rohaniwan. Nah, itu yang berat sekali. Kebanyakan kita melakukan tugas sebagai pemberi nafkah. Kadang-kadang tanpa sadar kita mengabaikan tugas sebagai pendidik, mengajarkan budi pekerti pada anak-anak kita dan sebagainya, dan juga memandu mereka, kita sebagai imam dalam keluarga untuk memimpin mereka datang pada Tuhan. Nah, inilah tugas kita yang cukup berat sebagai orang tua. Karena itu kita perlu menyerahkan anak-anak kita kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi mereka, memberkati mereka di dalam jalan hidupnya dari masa anak-anak sampai nanti akhir balik mereka mengambil keputusan untuk jadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan biarlah hidup mereka boleh menjadi berkat baik untuk dirinya, bagi keluarganya, bagi bangsa dan negara untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang tua kita juga memerlukan pertolongan Tuhan untuk memberikan kepada kita usia yang panjang, ya, kesehatan yang baik, dan juga ya hal-hal yang diperlukan dalam menjalankan tugas kita untuk menolong anak-anak kita agar dalam masa pertumbuhan jasmani, mental, sosial, rohani mereka, 4 segi hidup mereka itu dapat bertumbuh dengan baik, ya. Nah, karena itu kita minta bukan saja berkat Tuhan atas anak-anak kita yang kita serahkan, tapi juga kita minta pertolongan Tuhan atas kita sebagai orang tua untuk juga dapat menunaikan tugas kita yang 3 itu. Kiranya pada kesempatan hari ini kita akan meminta 2 keluarga untuk maju ke depan, dan mereka akan nanti mengucapkan janji mereka sebagai orang tua, dan sekaligus kita akan menyerahkan anak-anak ini kepada Tuhan. Pujilah Tuhan. Mari disilakan keluarga Bapak Darmo dan Ibu Jenny. Karena Bapak Ucok tidak hadir, maka diwakili oleh Opung, ya, Opung Samosir Boru Sibuya, ya, pujilah Tuhan. Ya. Nanti akan dimulai dari keluarga Bapak Darmo lebih dahulu, kemudian berikutnya keluarga Bapak Ucok dan Ibu Dian Simanjuntak. Ya. Disilakan untuk nanti mengucapkan, bisa baca, ya, bisa nyontek. Kalau di sekolah tidak boleh nyontek, tapi di sini boleh lah. Nah, disilakan ya. 1, 2, 3. Bapak Ibu, untuk diketahui, ya, kalau di dalam pernikahan dulu-dulunya, ya, dulu-dulunya, sebelum saya kasih abab, jangan dulu ya. Untuk diketahui, dalam pernikahan dulu-dulunya, pendeta meminta calon mempelai untuk hanya mengucapkan bahkan, ya. Jadi pendeta mengucapkan janji semua, lalu kita cuma bilang bahkan, ya. Artinya amin gitu. Nah, dalam pernikahan sekarang tidak boleh, harus diucapkan oleh pengantin, karena itu mereka akan bertanggung jawab untuk
ucapannya. Demikian juga dalam penyerahan anak, kita para orang tua mesti mengucapkan janji kita, dan ini merupakan tanggung jawab moral untuk nanti melaksanakan tugas kita. Pujilah Tuhan. Mari disilakan Bapak Darmo dan Ibu Jenny untuk mengucapkan janjinya. Janji orang tua. Di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya, kami selaku ayah dan ibu Kristen berjanji bahwa kami akan menjadi orang tua yang bertanggung jawab dalam memelihara anak kami, Manuela Darmarisa Hutagaol, yang lahir di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2020. Bahwa kami akan menjadi teladan bagi anak kami dalam jalan kebenaran dan akan mendidiknya supaya apabila ia dewasa, maka selekasnya ia akan mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus, menjadi juru selamat pribadinya, dan agar ia berguna bagi keluarga, gereja, bangsa, dan negara, terutama bagi Tuhan dan kerajaannya. Amin. Amin. Mari disilakan kepada Ibu Dian. Dan juga Opung boleh mengucapkannya. Ya, Ibu Dian saja kalau gitu. Janji orang tua. Di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya, kami selaku ayah dan ibu Kristen berjanji bahwa kami akan menjadi orang tua yang bertanggung jawab dalam memelihara anak kami, Elias Simanjuntak dan Emilius Jadi Immanuel Simanjuntak, yang lahir di Jakarta pada tanggal Elias di tanggal 12 November 2017 dan Emilius Jadi Simanjuntak di Jakarta tanggal 14 Juni 2021, bahwa kami akan menjadi teladan bagi anak ini dalam jalan kebenaran dan akan mendidiknya supaya apabila ia dewasa, maka selekasnya ia akan mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus, menjadi juru selamat pribadinya, dan agar ia berguna bagi keluarga, gereja, bangsa, dan negara, terutama bagi Tuhan dan kerajaannya. Agak mundur sedikit ke sana. Ya, pujilah Tuhan. Kita akan mendoakan lebih dahulu. Ya, diangkat aja, digendong. Ya. Sini. Duluan turunin aja. Oh, dia nggak mau gendong. Oh, mamanya aja yang gendong. Digendong mamanya. Iya. Ya. Baik, pujilah Tuhan. Ku bawa hidupku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Mari jemaat kita sama-sama menyanyikan pujian ini dan kita akan melakukan penyerahan Manuela. Ya. Hidupku sekarang di mesra-Mu ku serahkan.
bersama-sama dengan Bapak Darmo dan Ibu Dini menyerahkan anak mereka yang bernama Manuela Damariska yang lahir di Jakarta pada 22 Desember 2000. Marilah Tuhan memberkati jalan hidupnya dari masa anak-anak ini, menyertai dan melindunginya, bahkan memberkatinya, sehingga dalam pertumbuhan segi-segi hidupnya, jasmani, mental, sosial, dan juga kerohanian bertumbuh dalam berkat Tuhan, sampai pada akhirnya ia akhir balik dan mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Engkau Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Berkat Tuhan turun atasnya, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, dan diberkati dalam seluruh jalan hidupnya, sehingga nantinya ia menjadi anak yang takut akan Tuhan, jadi anak yang diberkati untuk berguna bagi dirinya, bagi keluarga, orang tua, bagi gereja, bagi bangsa dan negara, untuk kemuliaan dan kebesaran kerajaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Haleluya bagi Engkau. Berkatilah kedua orang tuanya, Bapak Darmo sebagai ayah dan Ibu Dini sebagai ibu. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka dapat menunaikan tugas mereka sebagai pemberi nafkah, sebagai pendidik, sebagai imam atau rohaniwan untuk membesarkan anak yang Tuhan percayakan kepada mereka. Berkatilah pekerjaan Bapak Darmo dan dibuatnya berhasil. Berkat Tuhan turun atas keluarga ini. Haleluya. Manuela Damariska, Putra Gaul, kami serahkan Engkau ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkat Tuhan turun. Elias ya. Pujilah Tuhan. Haleluya. Jadikan aku Tuhan bersama-sama dengan Ibu Dian dan juga Opung Semusir yang datang pada kesempatan hari ini menyerahkan kepada Tuhan Elias Simanjuntak yang lahir di Jakarta 12 November 2017. Tuhan kiranya memberkati ia agar ia bertumbuh di dalam kehidupannya pada masa anak-anak ini, segi jasmani, segi mental, segi sosial dan rohani bertumbuh dalam pertolongan Tuhan. Tuhan menyertai jalan hidupnya. Biarlah Tuhan memberkati, terutama sekali Tuhan Engkau menjamah karakternya dan memulihkan, karena bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Terpujilah Tuhan. Berkat Tuhan turun ke atas Elias agar ia ya Tuhan bertumbuh di dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan berkat Tuhan turun atasnya. Mulai dari masa anak-anak sampai nanti ia akhir balik, ia mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, agar kelak hidupnya berguna bagi dirinya, berguna bagi keluarga orang tuanya,
bagi gereja, bagi bangsa dan negara untuk kemuliaan kerajaan-Mu. Terpujilah Tuhan, haleluya bagi Engkau. Elia Simanjuntak yang lahir di Jakarta 12 November 2017, kami serahkan kepada Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat Tuhan turun atasmu. Amin. Pujilah Tuhan. Bapak, kami juga mendoakan ayahnya Bapak Ucok Simanjuntak yang berhalangan hadir pada hari ini. Tuhan juga menolongnya agar ia dapat melaksanakan tugas sebagai orang tua, sebagai pemberi nafkah, pendidik, dan rohaniwan. Berkat Tuhan juga turun atas Ibu Dian sebagai ibu untuk juga membesarkan anak mereka agar ya Tuhan dapat diberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur untuk menunaikan tugas mereka. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Pujilah Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita mendoakan yang berikutnya. Emilius Dedi Immanuel Tuhan beserta ya. Haleluya. Jadikan aku rumah doamu, jadikan aku sama dengan Ibu Dian dan juga Opung Buri Semusir menyerahkan anak atau cucu mereka kepada Tuhan. Emilius Dedi Immanuel Simanjuntak yang lahir di Jakarta 14 Juni 2021. Tuhan kiranya memberkatinya agar ia dapat bertumbuh dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan, segi-segi jasmani, mental, sosial, dan kerohaniannya bertumbuh dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan kiranya menyertai dia sampai nanti ia akhir balik mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya dalam hidupnya. Dan biarlah ia boleh menjadi berkat bagi dirinya atau menjadi orang yang berguna bagi dirinya, bagi keluarga orang tua, bagi gereja, bagi bangsa dan negara untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan menyertainya mulai dari sekarang ini. Terima kasih Tuhan juga untuk umur 1 tahun pada tanggal 14 bulan ini. Biarlah Tuhan memberikan ia panjang umur dan sehat-sehat selalu. Berkat Tuhan turun atasnya. Terpujilah Tuhan. Emilius Dedi Immanuel Simanjuntak yang lahir di Jakarta 14 Juni 2021. Kami serahkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat Tuhan turun atasmu. Amin. Pujilah Tuhan. Dan sekali lagi kami menyerahkan kedua orang tua, ayah dan ibu daripada jadi kiranya Tuhan memberkati mereka dan memakai mereka untuk membesarkan anak-anak mereka. Berkat Tuhan turun atas mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Opung Semusir. Tuhan kiranya memberikan kesehatan dan kekuatan padanya, agar ia juga boleh menjadi berkat bagi anak menantu cucu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Iya. Masih prokes ya Bapak Ibu Saudara. Ya, pujilah Tuhan.
Bapak Ibu, kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menghampiri hadirat-Mu dan kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau telah hadir, dan biarlah berkat Tuhan turut menyertai kehadiran-Mu atas umat-Mu, dan biarlah Engkau diagungkan dan dimuliakan. Kami baik yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing mengarahkan perhatian pada Engkau Tuhan dan pemberitaan firman-Mu. Marilah Tuhan memberikan pengurapan-pengurapan yang baik, yang luar biasa oleh Roh-Mu, dan biarlah kami boleh memahami maksud dan kehendak Tuhan ketika kami duduk mendengar bacaan Alkitab firman Tuhan dan perenungannya. Tuhan saja yang diagungkan dan dimuliakan. Tuhan menaruh kesan-kesan tersendiri dalam roh dan jiwa kami, agar ya Tuhan apa yang kami dengar pada kesempatan hari ini bukan sekedar pengetahuan itu dilupakan, tetapi sesuatu nilai hidup yang kami anut dan kami terapkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan salam kepada kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita bulan ini, bulan Juni, diambil dari Kisah Rasul pasal 5 ayat 12. Mari kita ikuti bacaannya. Ya, mungkin kita sudah mendengar berkali-kali dalam kebaktian, tapi saya akan baca untuk kita. Kisah para Rasul pasalnya yang kelima ayat 12 dikatakan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Pujilah Tuhan. Ya, kita menjumpai kata-kata yaitu persekutuan yang erat, ya. Selalu berkumpul, itu kata-kata yang menegaskan tentang persekutuan yang erat dan intensif. Nah, pagi hari ini atau kesempatan hari ini saya memberi judul untuk bacaan kita, persekutuan yang erat dan intensif dalam doa bersama memberi dampak yang baik. Persekutuan yang erat dan intensif dalam doa bersama, ya, jadi diterapkan dalam doa bersama, memberi dampak yang baik. Pujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persekutuan jemaat mula-mula di zaman rasul-rasul sangatlah erat dan intensif sebagaimana yang kita dengarkan dalam bacaan tadi. Ya. Hal itu ditunjukkan dalam pertemuan di serambi Salomo. Ya, dan di rumah-rumah jemaat, tetapi juga mereka lakukan dalam doa bersama. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika suatu persekutuan yang erat dan intensif diterapkan doa bersama, akan memberi dampak yang baik. Pada hari ini kita akan memperhatikan 4 catatan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya, tentang persekutuan yang erat dan intensif yang dilakukan umat Tuhan dalam doa bersama memberi dampak yang baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika umat Tuhan, ya, terlibat atau masuk dalam persekutuan yang erat dan intensif, akan memberi dampak yang baik dalam 4 hal yang dikemukakan pada hari ini, atau 4 catatan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang dimukakan pada hari ini, berkaitan dengan menghadapi persoalan-persoalan yang pelik, berkaitan dengan menghadapi situasi yang mengancam atau membahayakan, berkaitan dengan dalam hal mendukung umat atau hamba Tuhan yang sedang dalam kesulitan, yang keempat, dalam menghadapi hambatan misi pelayanan. Itulah 4 catatan yang kita akan simak pada hari ini. Ya, bagaimana persekutuan yang erat dan intensif jika diterapkan dalam doa bersama, maka akan memberi dampak yang baik. Pertama, dalam menghadapi persoalan-persoalan yang pelik, ya, yang sulit-sulit, yang di luar jangkauan kita manusia.
Dalam kitab Daniel pasal 2, ayat 2, ayat 10 dan ayat 11 saya baca begini. Daniel pasal 2, ayat 2, ayat 10 dan 11 ada catatan bagaimana ya persekutuan yang erat dan intensif diterapkan dalam doa bersama. Itu memberi dampak yang baik ya, yang itu luar biasa dalam menghadapi persoalan yang pelik. Bacaan dalam kitab Daniel 2 ayat 2 ayat 10 dan 11 demikian. Lalu raja menyuruh manggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Para kasdim itu menjawab, "Raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya telah meminta hal sedemikian dari orang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia." Daniel 2 ayat 16 sampai 23. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya diberi waktu untuk memberitahu makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam satu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, "Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja, dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan apa yang ada dalam dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal-hal yang dipersoalkan raja." Ya. Daniel 2 ayat 26, 28, bertanyalah raja kepada Daniel namanya Belsasar, "Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga?" Daniel menjawab katanya kepada raja, "Rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuhanku lihat di tempat tidur ialah ini." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, permintaan Raja Nebukadnezar merupakan hal yang pelik, ya, sulit karena di luar jangkauan dan kemampuan manusia. Ya, jadi dia mendapat mimpi, habis itu dia lupa mimpinya. Lalu dia panggil orang-orang cerdik, pandai, bijaksana, ahli nujum segala macam. "Coba kamu di sini, saya sudah gaji kamu sekian banyak, kamu dibesarkan, dipelihara oleh saya. Ya, sekarang kamu tolong saya kasih jawab
apa yang saya mimpi tadi malam dan sekaligus artinya kalang kabut mereka, saudara-saudara. Mereka bilang raja manapun yang besar kuasanya tidak pernah ada permintaan seperti ini. Karena ini di luar jangkauan manusia, di luar kemampuan manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Tetapi bagi Daniel, Hananya, Misael dan Azaria, bagi mereka di sorga ada Allah yang maha kuasa. Ya. Di sorga ada Allah yang maha kuasa. Karena itu Daniel dan rekan-rekannya mengadakan persekutuan doa, ya, persekutuan yang erat dan intensif dalam doa bersama, dan sangatlah menakjubkan karena Tuhan menyingkapkan apa yang dimimpi Raja Nebukadnezar sekaligus artinya. Bapak Ibu saudara-saudara, persekutuan yang erat dan intensif jika diterapkan dalam doa bersama, doa korporat atau doa berjemaat, maka itu sangat menakjubkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita masyarakat modern, jangan anggap sepele doa bersama. Amin. Karena ketika kita bersekutu, ya, dan persekutuan yang kita ikuti itu dengan sungguh-sungguh erat hubungannya dan secara intensif, artinya terus menerus kita lakukan, maka itu akan sangat berdampak. Dan itu dibuktikan oleh Daniel, Misael dan Azaria. Hananya, Misael dan Azaria. Daniel orang yang cerdik, pandai, saudara-saudara. Ilmunya 10 kali lebih pandai dari orang-orang pandai kebanyakan. Ya, kalau kita baca pasal 1 kan begitu. Dan dia saja diberikan kemampuan untuk memahami hal-hal yang tersembunyi. Hal-hal yang di luar nalar kita manusia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, rahasianya karena Daniel adalah seorang pendoa. Dikatakan 3 kali sehari Daniel berkiblat ke Yerusalem. Dia bernyanyi dan berdoa kepada Tuhan. Ketika dia ditangkap, dia sedang bernyanyi dan berdoa 3 kali sehari. Bayangkan Bapak Ibu saudara. Ya. Dan dia bukan orang yang tidak ada kerjaan. Pada saat itu terjadi, dia adalah kepala dari 3 perdana menteri atau 3 menteri utama yang diangkat oleh raja pada waktu, dan dia sangat sibuk. Ya. Sibuk untuk mengurus menata kerajaan, tapi tetap ada waktu untuk berdoa. Dan dia bukan saja berdoa sendiri, tapi dia mengajak teman-temannya, Hananya, Misael dan Azaria. Mereka ada dalam persekutuan yang erat dan intensif dalam doa memohon kepada Tuhan supaya disingkapkanlah apa yang dimimpi oleh Raja Nebukadnezar sekaligus artinya. Dan itu di luar kemampuan manusia. Ya. Para cerdik pandai mengangkat tangan semua. Bapak, kami tidak sanggup. Raja manapun yang berkuasa tidak pernah ada permintaan seperti itu. Karena di luar kemampuan manusia. Ya. Tapi di sorga ada Allah. Karena itu Daniel, Hananya, Misael dan Azaria bersepakat, ya, untuk masuk dalam persekutuan yang erat dan intensif, berdoa bersama, dan Tuhan mengabulkan doa mereka. Pujilah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah catatan yang pertama dalam perjanjian lama. Catatan yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana persekutuan yang erat dan intensif jika diterapkan dalam doa bersama, besar sekali pengaruh atau manfaatnya. Bukan saja dalam menghadapi hal-hal yang pelik, persoalan-persoalan yang pelik yang di luar jangkauan kita, yang mustahil untuk kita pecahkan, tapi juga di dalam menghadapi situasi yang mengancam, situasi yang membahayakan. Di dalam catatan kitab Ester pasalnya yang keempat, ayat 3, ayat 5, ayat 12 sampai dengan ayat 17, saya baca begini. Kitab Ester pasalnya yang keempat, ayat 3, ayat 5, ayat 12 sampai 17 demikian. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai,
ada perkabungan yang besar di antara orang-orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapis tidurnya. Maka Ester memanggil Hatah, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Ayat 12. Ketika disampaikan perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan ini kepada Mordekai, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, persekutuan yang erat dan intensif jika diterapkan dalam doa bersama dalam menghadapi situasi yang mengancam atau membahayakan sangatlah besar manfaatnya. Nah, itu dialami oleh Ratu Ester, dialami oleh Mordekai pamannya Ester, dan umat Tuhan pada waktu itu di kota Susan. Nah, umat Tuhan dalam pembuangan, ya saudara-saudara, karena banyak dosa mereka akhirnya dibuang keluar dari Yerusalem, dari kampung halaman mereka, dan mereka sedang berada pada bacaan ini berada di kota Susan. Nah, mereka sedang berada di dalam kerajaan kekuasaan kerajaan Media Persia, ya saudara-saudara. Ya. Dan ada seorang yang namanya Hana, seseorang yang namanya Haman bin Agag merencanakan untuk memusnahkan umat Tuhan waktu itu. Dirancang segala sesuatu dengan caranya dia dapat memperdayakan ya baginda raja sehingga dikeluarkan undang-undang yang mengancam keselamatan umat pada waktu itu, termasuk juga Mordekai ya, dan Ester sekalipun dia ada di istana sebagai ratu dari maharaja itu. Kata Mordekai, sekalipun kamu ada di sana, kamu juga akan binasa karena kamu keturunan yang sama dengan kita. Nah, lalu Ester bilang, kalau begitu, ya saya akan mengambil risiko. Nah, karena kalau raja tidak mengundang, sekalipun permaisuri, kalau dia masuk tanpa diundang oleh raja, dan kalau raja tidak mengangkat tongkat kebesaran, maka dia harus dihukum mati, sekalipun dia adalah ratu. Dan Ester bilang, mari kita bersepakat, kita mengadakan persekutuan yang erat, bukan saja saya dan paman saya Mordekai, tapi seluruh umat di kota Susan. Harus kitalah membuat satu kesepakatan untuk persekutuan yang erat dan intensif selama 3 hari. Tidak makan, tidak minum. Kita harus bersepakat ya dalam persekutuan puasa, dan puasa biasanya menyertainya dengan permohonan atau doa, saudara-saudara. Dan ketika mereka berdoa selama 3 hari berturut-turut, pada hari yang ketiga Ester menghadap raja, walaupun tidak dipanggil. Dan ketika Ester menghadap raja, Tuhan menjamah hatinya, ya,
Kalau raja tidak panggil, boleh-boleh muncul, itu mempermalukan raja. Ya. Dan supaya raja tidak dipermalukan, orang itu harus dibunuh, dihukum mati. Tapi raja mengangkat tongkat kebesaran. Dia berkenan menerima Ester. Dan Ester selamat dari ancaman. Bukan saja itu, tetapi selanjutnya juga umat Tuhan diselamatkan. Ya, apa yang mereka lakukan, ya, berpuasa dan berdoa memohon pertolongan Tuhan, baik untuk Ester menghadap kepada raja maharaja waktu itu, maupun untuk keselamatan umat secara keseluruhan dalam menghadapi siasat daripada Haman bin Agag, ya, itu sungguh sangat menakjubkan karena Tuhan menjamah raja supaya raja berkenan menerima Ester dan juga permohonannya. Bahkan di seluruh, ya, kekuasaan kerajaan, Raja Ahasveros pada waktu itu, Raja Media Persia, ya, dikatakan bahwa semua umat Tuhan selamat, ya, tidak jadi binasa, ya. Jadi persekutuan yang erat dan intensif jika diterapkan dalam doa bersama, apalagi disertai puasa, maka itu besar sekali pengaruhnya. Dan itu dialami oleh Ester, Mordekai, dan umat pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan anggap sepele doa bersama, ya. Jangan anggap sepele puasa, ya. Puasa itu kita menahan diri, ya, bukan saja menahan diri dari rasa lapar dan haus, ya, bukan saja menahan diri dari itu, tapi juga dari hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, ya. Dan kita menunjukkan penundukan diri kepada Tuhan. Kita berpuasa dengan niat. Nah, bagaimana kita dapat meyakini bahwa puasa kita berhasil? Kita tentukan saja, ya, yang dapat diukur. Umpamanya begini, saya mau berpuasa 1 kali jam makan. Makan pagi saya tidak makan, nanti jam siang jam 12 baru saya makan. Kalau kita bisa sampai jam 12 tidak makan, tidak minum, berarti puasa kita berhasil. Untuk makan minum, karena itu bisa diukur, yaitu ukuran waktu. Nah, tapi ada ukuran yang tidak bisa diukur, yaitu niat hati, sudah tidak bisa diukur. Nah, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai jemaat masyarakat modern dipanggil jangan anggap sepele puasa. Amin. Saya 2 kali seminggu puasa, saudara-saudara, ya, dengan ukuran waktu tertentu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan saya banyak melihat Tuhan campur tangan juga dalam doa-doa. Ya, mungkin saya tidak sering banyak ngomong, bersaksi kalau ada kebaktian, tapi itu yang saya alami, ya. Karena saya percaya sebagian dari urusan kita, berhasil dalam doa. Dan saya belajar dari Nehemia. Kalau baca kitab Nehemia, Bapak Ibu Saudara, Nehemia itu seorang penjawat minuman raja. Ketika dia melayani raja, dia harusnya menjadi seorang penggembira, bukan saja pemberi minuman kepada raja, tapi dia harus menjadi seorang penggembira, membuat raja gembira ketika minum. Nah, tapi ketika Nehemia, ya, dia dipengaruhi oleh keadaan, ya, di mana kampung halamannya porak-poranda, banyak umat yang dibuang ke Babel dan segala macam, saudara-saudara. Lalu itu mempengaruhi, ya, suasana kebatinannya, sehingga terbawa di dalam pekerjaan. Ketika menghadap raja, mukanya muram. Raja membentak dia. Nehemia, kenapa mukamu muram? Kaget dia, saudara. Kalau raja membentak, alamat bukan saja diberhentikan dari pekerjaan, tapi bisa dibunuh. Karena tidak menggembirakan raja. Ya. Ada istilah patah tumbuh, hilang berganti. 1 gugur, 1000 ganti. Nah, ya, Nehemia boleh pergi, tidak dipakai, ada banyak orang yang bisa jadi penjawat minuman. Tapi ketika dia dibentak raja, dia menaikkan doa, ya. Nah, ini doa tingkat tinggi, saudara-saudara. Doa tingkat tinggi adalah membuka mata tetapi berdoa. Itu doa tingkat tinggi. Nah, kenapa kita berdoa tutup mata, tutup tangan? Ya, ada yang mengungkapkan bahwa ketika kita berdoa tutup tangan, kita memahami sekalipun Tuhan tidak kita lihat,
Tuhan tidak bisa dijangkau dengan tangan kita, tetapi Ia hadir. Amin, saudara-saudara. Ya. Nehemia membuka mata dan dia menaikkan doa pada Tuhan. Tuhan, sama hati raja. Ya, jika saya nanti menyampaikan permasalahan saya yang mempengaruhi kebatinan saya sehingga saya buka muram, raja akan dijamah oleh Tuhan. Kalau kita baca Nehemia pasal 1 kan begitu. Dan ketika dia menyampaikan kepada raja setelah dia menaikkan doa tingkat tinggi tadi, dan Tuhan dan raja bertanya, Nehemia, mengapa mukamu muram? Kasih penjelasan. Dan Nehemia memberikan penjelasan. Ya. Bapak Ibu Saudara, apa terjadi? Raja bertanya, kapan engkau pergi dan kapan engkau kembali? Apa yang engkau perlukan? Saudara-saudara, itu kan luar biasa. Kalau kamu pergi, pergi saja, ada yang lain ganti. Tapi raja bertanya, kapan engkau kembali? Berarti orang ini dibutuhkan oleh raja. Apa yang engkau perlukan? Dari sini kita mendapat kesimpulan bahwa sebagian urusan kita berhasil dalam doa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan menaikkan doa basa-basi yang dibatalkan sendiri. Ya, waktu kita berdoa, kemudian selesai kita berdoa, kita pikir, bisakah Tuhan mengabulkan doa kita? Ketika kita berpikir, Tuhan bisakah engkau mengabulkan doa kita dibatalkan. Mengapa? Yakobus berkata, orang yang bimbang jangan berharap dapat apa-apa dari Tuhan. Yakobus 1, ya, pasal 1. Jadi kalau kita berdoa, yakinlah Tuhan pasti jawab. Kapan Tuhan jawab? Itu waktu Tuhan, bukan waktu kita. Amin, saudara-saudara. Kita punya tugas berdoa, percaya pada Tuhan. Izinkan Tuhan melakukan selanjutnya. Ya. Jadi catatan yang kedua, ya, dalam perjanjian lama dikatakan bahwa ya dalam menghadapi situasi yang mengancam atau membahayakan, jika kita bersekutu ya dengan erat dan intensif diterapkan dalam doa bersama, pasti akan membawa dampak yang luar biasa. Ya. Di dalam catatan yang ketiga dalam perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara-saudara, yaitu persekutuan yang erat dan intensif, ya, jika dilakukan dalam doa bersama, dalam mendukung umat atau hamba Tuhan yang sedang dalam kesulitan, itu besar sekali dampaknya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia, entah kita itu hamba Tuhan atau kita sebagai jemaat biasa, tidak terlepas dari kesulitan-kesulitan dalam berbagai apapun. Amin. Nah, dalam catatan Kisah Rasul pasal 12 ayat 4-12, kita mendapatkan ada seorang rasul yang namanya Rasul Petrus sedang mengalami kesulitan. Nah, mengapa? Ia ditangkap, masuk penjara. Nah, masuk penjara. Saya baca Kisah Rasul pasal 12 ayat 4-12. Setelah Petrus ditangkap Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjaga 4 regu. Ya, ada 4 lapis, saudara. Terdiri masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Untuk apa? Supaya dieksekusi mati. Karena ia telah berhasil membunuh Yakobus, saudara Yohanes. Nah, dia juga mau melakukan untuk Petrus. Nah, demikian Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Garis bawah ini, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menangkapnya, menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu,
Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah, segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Ya. Nah, terlalu panjang saya lewati. Ya. Nah. Ayat 10 dan ayat 11 dan 12. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, maka berjalanlah sampai ke ujung jalan. Tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah ia berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara, dari bacaan ini kita mendapatkan Rasul Petrus berada dalam kesulitan. Ya, bukan saja dipenjarakan oleh Herodes, tapi juga bahkan akan dihukum mati. Karena sudah ada kejadian sebelumnya. Yakobus dihukum mati. Ya. Nah, Petrus dalam kesulitan besar, saudara-saudara. Ya. Petrus ini bukan orang biasa, Rasul bintang 5. Ya, orang pakai istilah Rasul bintang 5. Bintang 5 artinya wah pelayanannya. Dia lewat saja bayangan kena orang sembuh. Itu pelayanan yang luar biasa. Tidak ada yang bisa melakukan pelayanan penyembuhan seperti Petrus. Rasul-rasul lain dipakai oleh Tuhan. Tapi pelayanan bayangan untuk menyembuhkan orang hanya dimiliki oleh Rasul Petrus. Nah, ini karena itu disebut pada ini Rasul bintang 5. Pelayanannya serba wah. Dia juga yang mendoakan supaya bangkit orang mati. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi sekali Rasul Petrus, dia juga dalam kesulitan. Nah, merespons kesulitan yang dialami Rasul Petrus, umat Tuhan mengadakan persekutuan. Nah, ya, persekutuan yang erat dan intensif. Mereka terus-menerus mendoakan Petrus pada Tuhan. Ya. Nah, dan itu dilakukan di rumah ibunya Yohanes Markus. Ya. Ibunya Yohanes Markus. Dan sungguh menakjubkan. Tuhan mengutus malaikatnya untuk melepaskan Petrus dengan cara yang ajaib. Ya. Bapak Ibu saudara, kita pernah menonton itu apa namanya? Ya, film apa namanya? Film pengetahuan gitu ya, saudara, tentang Invisible Man, orang yang tak terlihat. Nah, Petrus jadi Invisible Man, orang yang tak terlihat. Dia lewat pengawal 4 grup itu tidak bisa dilihat. Bukan saja jadi orang tak terlihat, tapi dia dapat tembus pintu-pintu. Luar biasa kan? Kan kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi Petrus mengalami satu pengalaman adikodrati. Luar biasa. Mengapa? Karena ada umat yang berdoa. Jangan anggap enteng Bapak Ibu Saudara. Persekutuan yang erat dan intensif. Jika diterapkan dalam doa bersama, pasti terjadi sesuatu. Ya, itu yang dialami oleh Rasul Petrus. Yang terakhir, persekutuan yang erat dan intensif jika diterapkan dalam doa bersama, dalam menghadapi tantangan dan hambatan pelayanan misi, akan terjadi sesuatu yang berbeda. Dalam catatan Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 25, ayat 29 sampai 31, ya, saya tidak baca, Bapak Ibu bisa membaca. Kita mendapatkan bahwa para rasul, ya, dan umat Tuhan mengadakan persekutuan yang erat dan intensif dalam doa bersama ketika mengalami tantangan atau hambatan dalam pelayanan misi. Ya, pada waktu itu rupa-rupanya rasul-rasul menghadapi masalah, tantangan, hambatan. Dilarang tidak boleh memberitakan nama Yesus. Ya, para pemimpin-pemimpin agama Yahudi melarang mereka. Bahkan juga Herodes, penguasa waktu itu juga menghambat, menghalangi.
Nah, karena itu mereka merasa perlu untuk masuk di dalam doa bersama, dalam persekutuan yang erat dan terus-menerus secara intensif. Apa yang terjadi? Ya, apa yang mereka lakukan sangat menakjubkan karena Roh Kudus ya Roh Kudus ya melawat mereka dan memberikan kepada mereka keberanian. Keberanian sekalipun ada tantangan, ada hambatan dalam pelayanan misi, mereka tetap dapat melakukan pelayanan misi dengan penuh keberanian. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah sebagai kesimpulan adalah sangatlah penting bagi kita sebagai jemaat Tuhan untuk melibatkan diri dalam persekutuan yang erat dan intensif dalam doa-doa bersama. Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang pelik, yang di luar jangkauan kita. Yang kedua, ketika kita menghadapi situasi yang mengancam atau membahayakan, seperti tahun-tahun sebelumnya, orang takut COVID-19, saudara-saudara. Ya, itu mengancam sekali. Apalagi media sosial begitu gencar menayangkan orang jatuh, entah itu rekayasa atau bukan, tapi itu membuat orang takut. Nah, itu mengancam, saudara-saudara. Tapi ketika umat berdoa, maka sesuatu pasti terjadi. Tuhan dapat menolong kita sekalian. Ya. Ketika kita berdoa secara intensif dengan persekutuan yang erat untuk mendukung ya mereka yang mengalami kesulitan-kesulitan, pasti Tuhan akan menolong. Ya. Jadi sangatlah penting untuk kita ya mempererat persekutuan kita dan dilakukan secara intensif. Bukan saja di dalam menghadapi persoalan-persoalan yang pelik, bukan saja di dalam menghadapi situasi yang mengancam seperti ya mengancam lapangan kerja, ekonomi dan segala macam. Ya, mari kita terlibat dalam persekutuan yang erat, ya secara intensif dalam doa bersama. Kan itu akan menolong kita sekalian. Dan juga ketika ada hambatan-hambatan dalam pelayanan misi, mari kita terus mendoakan karena Tuhan akan terus menolong dan campur tangan dalam segala sesuatu. Dengan terus mengingat dan berpegang pada janji Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Matius 18 ayat 19 dan 20 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, disitulah aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau kita bersekutu erat dan intensif, Tuhan berjanji aku akan ada di tengah-tengah mereka. Kalau kita lakukan itu dalam keluarga kita, suami istri bersepakat, anak kalau ada anak-anak atau anak-anak bersepakat dalam doa bersama, pasti sesuatu terjadi. Masalahnya kalau tidak sepakat, itu masalahnya, saudara-saudara. Ya, tapi janji Tuhan tidak pernah ingkar. Jika 2 orang bersepakat meminta sesuatu dikabulkan oleh Bapa di surga, karena di mana 2-3 orang berkumpul, kata Tuhan, aku ada di situ. Kalau Tuhan ada, kuasanya pasti menyertai. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih untuk kesempatan dapat mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Biarlah itu bukan menjadi pengetahuan belaka, tetapi sesuatu yang menjadi nilai-nilai dalam hidup kami untuk kami yakini dan kami terapkan dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai kami semua yang beribadah pada hari ini, baik di gereja maupun di rumah masing-masing. Berkatilah para bapak, para ibu, orang-orang muda, bahkan anak-anak sekalipun, semua ada di dalam pertolongan dan berkat Tuhan. Tuhanlah yang membuat kami berhasil di dalam apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati para bapak dalam pekerjaan mereka, ibu-ibu juga dalam pekerjaan mereka, usaha-usaha mandiri,
dan memberkati anak-anak kami yang akan melanjutkan pendidikan mereka di jenjang lain yang lebih tinggi, baik dari tingkat SD, SMTP, SMTA, bahkan perguruan tinggi, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terpujilah Tuhan, haleluya. Berkat Tuhan turun atas bangsa dan negara kami. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami dari presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, wali kota, bahkan pemimpin-pemimpin politik, pemimpin-pemimpin agama, bahkan ya Tuhan semua pemerintah dari pusat sampai tingkat kelurahan, bahkan pengurus RT RW. Berkat Tuhan turun atas kami semua, sehingga bangsa kami ya Tuhan menjadi sejahtera dan makmur dan menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari berdiri bersama-sama, saudara-saudara. Kita menaikkan pujian pada Tuhan sebagai akhir dari seluruh ibadah kita pada hari ini. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ini nyanyian ini saya suka karena kata-katanya itu ya, saudara-saudara, yang menyatakan iman kita bahwa Tuhan adalah pengharapan kita. Dan bukan saja kita menyatakan pengharapan kita, tapi kita juga menyatakan niat kita untuk memuji Tuhan. Nah, karena itu dikatakan mulutku, ya, mulutku memuji namamu setiap hari, bukan saja dalam ibadah. Terpujilah Bapa Surgawi, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Roh Kudus. Biarlah seluruh ibadah ini menyenangkan hatimu ya Tuhan. Bagimu kami berikan segala hormat dan kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Marilah Tuhan menjadikan kami sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat untuk memberkati orang lain. Tuhanlah yang mengutus malaikat-Mu berjalan depan kami. Tuhanlah yang menghardi kuasa sihir. Kuasa-kuasa jahat itu ditolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhanlah yang membuat kami beruntung dalam apa yang kami rencanakan dan apa yang kami lakukan. Terpujilah Tuhan dari selama-lamanya. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih dari Allah Bapa Surgawi, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang di atas awan untuk menjemput kita semua yang merindukan dan yang menantikan kedatangannya. Mari yang percaya katakan amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita. Pujilah Tuhan. Kali Ibu Linda Dwi Bapak Hansen, Bapak Nus, Tomahu, selamat hari Minggu. Bapak Jemi Nanere, selamat hari Minggu. Bapak anaknya Bapak Jemi itu, bukan Bapak Jeminya, anaknya. Malahnya si Iya. Semuanya.
Agak